Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengganti display cakram motor Yamaha NMAX. Sekaligus saya akan melakukan perawatan untuk di bagian kaliper ala-ala bengkel jalanan ya. Pertama-tama kita buka dulu kalipernya menggunakan kunci 12 ya. Kemudian tinggal kita lepaskan bautnya. Kemudian kita tarik. Nah, di sini untuk penarikannya agak susah karena si piringan cakramnya itu udah gandet dekok ya. Jadi kita bisa gunakan obeng min untuk mencungkil sedikit saja bagian kampas remnya supaya mudah saat melepasnya. Kemudian tinggal kita buka penguncinya ya. Harusnya ada dua pengunci ya. Namun di sini cuman ada satu pengunci tapi tidak apa-apa ya. Kemudian tinggal kita lepas saja kampas rem dan kalipernya. Kemudian bagian pistonnya kita lap dulu ya sebelum kita melakukan pendorongan supaya seal debunya itu tidak cepat rusak. Kemudian plat sengnya kita lepas juga ya, karena di dalam sini banyak debu ya teman-teman, tuh banyak debu kotoran dari bekas gesekan kampas rem dengan piringan cakramnya. Kemudian kita gunakan kunci T untuk mendorong bagian piston ini ya. Nah, seperti ini caranya, dua kunci T untuk mendorongnya. Nah, setelah masuk seperti ini, kita sediakan kuas ataupun sikat kawat yang halus ya. Kita sikat bagian kalipernya, kotoran-kotoran yang menempelnya kita sikat supaya lebih bersih. Karena kebersihan itu sebagian dari ibadah ya. Kaliper bersih pasti konsumen pun puas, meskipun konsumen nambah 5.000 untuk cara perawatan seperti ini, tapi pasti konsumen pun puas. Kalau misalkan gak dibersihkan, kan misalkan saya jual kampas rem 20.000 tanpa dibersihkan, kalau dibersihkan kayak gini jadi nambah 25.000, tapi konsumen pun puas. Nah, semua kalipernya kita bersihkan, bracket-bracketnya kita bersihkan dari debunya, kemudian seng-sengnya juga kita bersihkan supaya mengkilap lagi seperti logamnya. Kemudian di sini saya cuci menggunakan air sabun dan busa seperti ini supaya lebih bersih ya teman-teman. Sekalian sambil cuci tangan karena tangan pun kotor ya teman-teman. Oke, setelah bersih seperti ini tinggal kita pasang plat pengunci kampas remnya ya. Jangan sampai terbalik posisinya seperti ini ya teman-teman, harus sesuai. Kalau misalkan agak sulit kita pakai obeng min. Nah, kita paskan seperti ini, posisinya seperti ini, yang lebar itu di dalam, yang tipis di luar. Oke, kemudian di bagian kaliper ataupun bracketnya kita kasih gemuk secukupnya saja ya, supaya pergeserannya lebih mantap dan oke, nggak membuat karat ya, nggak macet. Oke, tinggal kita pasang lagi ya teman-teman seperti ini. Tinggal kita pasang kampas remnya. Nah, kampas remnya saya gerinda pinggir-pinggirnya ya, supaya apa? Supaya putaran oke, pengereman oke, karena di sini piringan cakramnya udah gandet-gandet ya teman-teman. Jadi kalau digerinda pinggirnya otomatis udah langsung napak untuk bagian tengahnya. Oke, tinggal kita pasang penguncinya. Nah, di sini penguncinya kita pasang satu aja itu juga nggak apa-apa, mau pasang dua juga nggak apa-apa, lebih aman dua ya, tapi satu pun nggak bakalan lesot di jalan. Oke, setelah itu tinggal kita proses pemasangan, kita pasangkan lagi kedua buah bautnya ya, kita kencangkan menggunakan kunci ring 12 ya. Kalau misalkan kita pakai kunci sok itu nggak bakalan bisa, jangan pakai kunci pas, nanti si bautnya selek. Kita gunakan kunci ring ya teman-teman. Oke, setelah kencang seperti ini tinggal kita putar, kemudian kita rem ya, tekan. Nah, setelah itu baru kita putar lagi. Nah, ini putarannya lancar ya teman-teman. Pengereman oke, putaran lancar. Jadi sebabnya itu saya gerinda untuk kampas remnya, karena bisa teman-teman lihat itu piringannya gandet ya. Oke, ini udah oke ya untuk pemasangan yang belakang. Tinggal kita proses pemasangan kampas rem yang depan sekaligus perawatan juga. Bautnya kita buka menggunakan kunci bintang T50 ya teman-teman. Setelah itu baru kita lepas penguncinya ya. Nah, di sini terdapat dua pengunci ya, masih utuh untuk penguncinya. Tinggal kita lepas pennya menggunakan tang seperti ini. Tinggal kita lepas juga kampas remnya, mau sekalian diganti. Nah, kemudian kalipernya kita lepaskan juga ya. Kemudian pistonnya kita lap-lap dulu sebelum kita dorong supaya seal-sealnya itu tidak rusak. Kemudian kita gunakan kunci T untuk mendorong bagian pistonnya. Nah, sangat mudah sekali ya teman-teman untuk mendorongnya. Kemudian platnya kita lepas, kemudian kita sikat di bagian bracket dan kalipernya. Teman-teman bisa lihat debunya langsung tersikat habis ya teman-teman. Pokoknya bersih itu sebagian dari ibadah ya. Ingat, pokoknya itu konsumen puas, mekanik puas, hasilnya mantap. Oke, nah seperti ini, gosok-gosok terus ya.
Gak memakan waktu 3 menit kok bersih-bersih kayak gini. Tinggal kita lap ataupun basuh menggunakan air sabun seperti ini sampai benar-benar bersih ya teman-teman. Nah setelah bersih kemudian tinggal kita pasang lagi platnya. Jangan sampai terbalik ya, posisinya seperti ini nih. Kalau terbalik itu nggak bakalan bisa ya teman-teman, nantinya macet. Oke, kemudian di bagian kalipernya kita kasih gemuk secukupnya saja. Kemudian kita pasangkan lagi. Nah jadi sangat mudah sekali ya cara perawatan rem, itu nggak ribet teman-teman. Hasilnya maksimal dan lebih mantap. Oke, setelah dipasang kita pasang lagi kampas rem ataupun dispadnya. Nah ini juga udah saya gerinda pinggirnya sedikit saja ya, supaya putaran oke, pengereman oke. Itu cara saya pribadi, nggak tahu cara yang lain ya, tapi ini cara saya itu begitu teman-teman. Setelah itu pasang pennya, kemudian pasang penguncinya ya, 2 buah seperti ini. Tinggal kita pasangkan lagi ke bottomnya. Kita kencangkan lagi ya bautnya. Nah di sini saya untuk pengencangannya menggunakan manual saja ya, nggak pakai impact. Kalau buka boleh pakai impact, tapi kalau pengencangan lebih baik manual supaya dapat perasaannya ya. Putaran lancar, pengereman oke. Oke teman-teman, jadi begitulah tutorialnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.